wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu hak-hak atas tanah. Dari kelompok 7 yang pertama ada Nabil Husain Arifai, yang kedua ada Vina Farkatunimah, dan yang ketiga ada saya sendiri, Rizky Meana Nurhayati. Untuk selanjutnya kepada pemateri, disilakan. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu ruang lingkup hak atas tanah. Menurut pasal 16 ayat 1 UPA menentukan beberapa jenis hak atas tanah, yaitu yang pertama ada hak milik, hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atau atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UPA. Yang kedua ada HGB, yaitu hak guna bangunan atau hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang ketiga ada HGU, yaitu hak guna usaha atau hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29. Yang keempat ada hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Begitupun hak guna seterusnya. Selanjutnya ada berdasarkan aspek tanahnya, hak atas tanah ada dua jenis, yaitu yang pertama ada hak atas tanah primer yang merupakan hak atas tanah yang didasarkan dari tanah negara atau yaitu hak milik. Yang kedua ada hak atas tanah sekunder yang merupakan hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan tanah dari pihak lain. Selanjutnya berdasarkan dari aspek penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak atas tanah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hak atas tanah yang diperlakukan untuk mendirikan bangunan seperti membangun rumah sakit, gedung-gedung, rumah, hotel, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hak atas tanah yang diperlukan bukan untuk mendirikan bangunan, yaitu seperti perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertanian. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ialah hak milik atas tanah. Menurut pasal 20 ayat pertama UUPA, pengertian hak milik adalah sebagai berikut: hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal ke-6. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa sifat-sifat hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak. Subjek hak milik berdasarkan pasal 21 UUPA yang menjadi subjek hak milik adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah hanya warga Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Yang kedua adalah oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik. Dan yang ketiga ialah orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hak guna usaha. Berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, hak guna usaha adalah hak mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan, pertanian, perikanan atau peternakan. Selanjutnya yaitu subjek hak guna usaha. Hanya warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum undang-undang dan berkedudukan di Indonesia yang dapat mempunyai hak guna usaha. Selanjutnya objek hak guna usaha. Hak guna usaha hanya dapat diberikan atas tanah yang luasnya minimal 5 hektar. Jika luas tanah yang dimohonkan hak guna usaha mencapai 25 hektar atau lebih, maka penggunaan hak guna usaha harus menggunakan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Jika tanah yang akan diberikan hak guna usaha merupakan tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian hak guna usaha baru dapat dilakukan setelah tanah tersebut dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai hak guna usaha. Kurang lebihnya saya mohon maaf.